teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan memulai ibadah online SMP Kristen Petra Kediri. Mari kita menyiapkan hati dan kita akan bernyanyi lagu Berkat Kemurahan-Mu. Ibadah kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, bersyukur Tuhan jika kami boleh bertemu dengan minggu ini, sehingga kami boleh melaksanakan kembali ibadah online bersama seluruh siswa SMP Kristen Petra Kediri. Kami memohon penyertaan Tuhan dimanapun kami berada, kiranya kami boleh hikmat penuh dengan urapan Tuhan, mengikuti ibadah online ini dari awal hingga akhir, sehingga kami boleh semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Meski dalam pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat untuk melayani dan melakukan aktivitas kita. Sekarang, mari kita nyanyikan lagu Pekerja Kristus.
semata. Aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa mencari pekerja Kristus yang mulia. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, Yesus tuh luar biasa. Dia raja segala raja, memintaku menuai badannya. Hanya anugerah semata, aku dipakai olehnya. Sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk mendengarkan dengan baik. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu karya terbesar. Kasih yang terindah
dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan, sehingga pada saat ini kita bisa mengadakan ibadah. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama, mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Mampukan kami terus beriman kepadamu ya Bapa, dan ada kerinduan untuk mendengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami dan kami semua dalam ibadah pagi hari ini dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman pada pagi hari ini saya beri judul kesombongan adalah dosa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, dalam hidup ini kita jumpai adanya perbedaan dalam berbagai hal pada orang yang satu dengan yang lainnya. Nah, seperti perbedaan fisik, kepandaian, sifat, bakat, juga kekayaan material. Biasanya orang yang sombong itu karena hartanya, karena kepandaiannya, karena kecantikannya atau ketampanannya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kesombongan itu mendukakan hati Tuhan? Mari kita baca bersama-sama dalam Amsal 21 ayat yang keempat. Begini bunyi firman Tuhan, mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Jadi kesombongan itu dosa. Tuhan juga katakan di dalam firman-Nya, orang yang sombong akan dihancurkan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita adalah merendahkan hati. Karena orang yang sombong itu juga akan memandang rendah orang lain. Itu yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Orang yang sombong adalah seperti tanah yang belum dibajak. Jadi dia akan menghasilkan dosa. Artinya bahwa orang yang sombong itu menandakan bahwa dirinya itu belum dewasa, belum banyak pengalaman. Jadi harus terus belajar supaya menjadi orang yang rendah hati. Lagi, kesombongan adalah kebodohan dan awal dari kehancuran. Jadi kesombongan adalah kebodohan dan awal dari kehancuran. Kita baca di dalam Amsal pasal yang 11 ayat yang kedua, jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh, tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi kalau orang yang angkuh itu, maka dia akan dijauhi oleh orang lain, maka dia juga akan dicemooh oleh orang lain. Tetapi orang yang rendah hati, selain dia juga akan ditinggikan oleh Tuhan, maka dia juga mendapatkan penghargaan dari sesamanya. Dikatakan di dalam Amsal pasal yang keempat, Amsal 18 ayat yang ke-12, dikatakan demikian, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Jika kita perhatikan kitab Amsal yang dikenal penuh dengan hikmat, banyak membahas mengenai kesombongan. Rupanya firman Tuhan dalam kitab tersebut mencatat bahwa kerendahan hati itu yang terpenting di dalam kehidupan kita. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ada contoh-contoh orang-orang yang tinggi hati. Saya memberikan contoh, yaitu
tentang seorang yang sudah merancang kapal yang terkenal, yaitu kapal pesiar yang terkenal di dunia, yaitu Titanic, yang tenggelam pada tahun 19 berapa? Saya lupa. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kapal itu dirancang oleh seorang yang percaya kepada Tuhan, namanya Thomas Andrew. Nah, Thomas Andrew ini percaya bahwa rancangan kapalnya itu sangat bagus, sangat baik karena dia adalah seorang yang pandai. Nah, dengan kepandaiannya itu maka dia menjadi sombong. Nah, dia katakan bahwa setelah rancangan kapalnya itu jadi, maka dia katakan kapal ini sampai kapanpun tidak akan tenggelam karena dirancang sedemikian rupa, bahkan Tuhan pun tidak sanggup untuk menenggelamkan. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, hati-hati dengan pembicaraan kita. Nah, demikian juga Thomas Andrew, dia sudah merendahkan Tuhan. Apa yang terjadi? Kalian juga tahu, pada akhirnya kapal Titanic itu tenggelam dengan menewaskan 1.500 orang lebih. Nah, pada waktu pelayaran pertama, ya, diikuti oleh para pembesar-pembesar, juga termasuk yang merancang, yaitu Thomas Andrew. Dia masuk di dalamnya. Hari pertama itu baik-baik saja. Hari kedua aman. Hari ketiga tenang, tidak ada masalah. Tetapi hari keempat Tuhan izinkan kapal yang dirancang dengan kuat, dengan biaya yang sangat besar itu, dan oleh orang yang sangat pandai, maka kapal itu diizinkan untuk menabrak gunung es. Sehingga kalian tahu bagaimana yang terjadi, yaitu kapal itu akhirnya tenggelam. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, ini karena Tuhan tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Anak-anak, tidak hanya itu saja, tetapi ada banyak contoh yang lain. Saya akan memberikan contoh satu lagi, yaitu ada seorang anak yang dia pada waktu ibunya menasihati harus berdoa, dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus saya taruh di bagasi belakang aja. Apa yang terjadi? Pada waktu dia dijemput oleh teman-temannya yang mabukan, naik mobil, kemudian ibunya sangat khawatir dan ibunya mengatakan, "Nak, harus berdoa." Tapi anaknya, cara menjawabnya, dia sangat sombong. Dia bilang, "Bu, karena di tengah ini tempatnya sudah habis, maka Tuhan Yesusnya saya taruh di bagasi ya, Bu." Apa yang terjadi? Setelah mobil itu berjalan setengah jam, di tengah jalan terjadi kecelakaan dan mobil itu hancur, tidak berbentuk sama sekali. Anak-anak muda yang ada di dalamnya tidak ada yang hidup karena mobil itu hancur. Yang utuh itu di bagasi. Yang dia katakan tadi, dia menempatkan Tuhan Yesus di bagasi. Nah, rupanya di bagasi itu setelah diselidiki itu juga ada telur. Nah, di situ telur itu tidak guncang sama sekali, buktinya dia tidak pecah. Jadi bagasi itu utuh, tidak terbakar, juga tidak terguncang. Karena apa? Dia katakan Tuhan Yesus tadi ditempatkan di bagasi. Anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita akan menempatkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita selamat. Kita tidak diguncangkan oleh kesombongan yang terjadi dalam kehidupan kita. Yalah anak-anak, kita akan senantiasa mengandalkan Tuhan yang luar biasa, yang sudah menolong dalam kehidupan kita. Biarlah kita akan bermegah bukan atas kepandaian kita, kekayaan kita, paras kita, tetapi kita akan bermegah atas kelemahan kita. Dikatakan dalam 2 Korintus ayat 11 ayat 30 dikatakan, "Jika aku harus bermegah,
maka aku akan bermegah dalam kelemahanku. Karena apa? Di dalam kelemahan kita, di dalam ketidakberdayaan kita, maka Tuhan yang berkarya dan Tuhan yang dipermuliakan. Jadi pada saat ini, masa pandemi ini, apa yang dapat kita banggakan di dalam diri kita? Tidak ada. Kita hanya berharap kepada Tuhan supaya Tuhan cepat melalukan pandemi ini dari bumi Indonesia, bahkan dari bumi dunia, supaya kita dapat beraktivitas seperti yang dulu dengan normal lagi. Tuhan katakan di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-10, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu pada waktunya. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, yalah kita akan bersama-sama, kita akan meninggikan Tuhan, kita akan merendahkan hati di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita pada waktunya. Mari kita berdoa bersama-sama, mengucap syukur kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jikalau ada kesombongan dalam diri kami, dalam hati kami, dalam hidup kami yang sudah kami lalui Bapa. Mari Tuhan, kiranya Engkau memberikan kami hati yang baru, jiwa yang baru, dalam batin yang baru, menjauhkan kami dari hati yang keras, berikan kami hati yang taat, untuk kami boleh taat untuk melakukan firman-Mu. Berikan kami kerendahan hati yang daripada Engkau, supaya nama-Mu saja yang boleh kami tinggikan. Sehingga Tuhan, Engkau akan memberkati kami dan meninggikan kami anak-anak-Mu pada waktunya. Terima kasih Bapa di dalam surga, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Untuk merefleksikan firman Tuhan, mari kita pujikan dengan pujian hati sebagai hamba. Syukur kepadamu Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, atas ibadah pada pagi hari ini ya Bapa, sehingga karena berkat kasih-Mu Tuhan, sehingga ibadah kami boleh berlangsung dengan baik ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau akan terus tolong kami dan anak-anak kami Tuhan, yang pada saat ini mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu tertanam dalam kehidupan kami, dan Engkau akan tolong kami, untuk kami boleh mengaplikasikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, Engkau akan meninggikan kami pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, menyertai kami sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.